Shalom Alaikum, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak terkasih, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Embun Pagi, edisi Sabtu 19 Juli 2025. Bersama dengan Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh menjadi syukur dan sukacita serta pengharapan yang besar bagi kita sekalian. Di dalam Renungan Embun Pagi ini, kita diberkati oleh Tuhan dengan sabda yang hendak kita hayati bersama dalam permenungan. Sebagai dasar kita melaksanakan setiap tugas kewajiban dengan berpegang pada kebenaran sabda Tuhan. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, hendak menyampaikan sabda melalui Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11 dengan tema Nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami, pagi ini kami menyatukan hati untuk menaikkan syukur kepadamu. Bersama dengan Radio Petra, kami siap mendengarkan sabdamu Tuhan. Menjangkau setiap kami dimanapun berada dengan sarana telekomunikasi. Engkau ikat kami dalam kebersamaan karena Roh Kudus yang bekerja, sehingga memasuki hari baru ini, Engkau memberikan anugerah sabdamu Tuhan, sebagai penguatan akan keimanan kami, yang berpengharapan penuh kepadamu, dan kami boleh melaksanakan setiap tugas kewajiban dengan mengandalkan kasih Tuhan. Oleh karena itu kami siap mendengarkan sabdamu ya Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan ada pada umatmu yang Engkau kasih yang mendengarkan sabdamu maupun hambamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Sejati, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11 saya bacakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia, ialah setiap orang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, dalam kartu tanda kependudukan
menyebut tentang kewilayahan, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, status maupun golongan darah. Dan di sana juga ada tanda tangan sang pemilik KTP. Nama adalah identitas, juga ungkapan untuk disebutkan seseorang itu, dan yang jelas nama menjadi simbol kehormatan. Yang sedemikian rupa, siapapun pemilik nama adalah pribadi dengan segala keunikannya yang tentu harus dihargai dan dihormati. Begitu pula dengan pekerjaan sebagai kegiatan aktivitas yang ditekuni dan dijalani, dan bagian yang tak terpisahkan dari cara manusia menunjukkan eksistensinya dalam hidup sehari-hari. Ribuan tahun yang lampau ada seorang bernama Paulus. Dan sebagai seorang yang memiliki kemampuan dan pemikiran yang sedemikian rupa dianggap sebagai orang cerdas. Ia menjadi pribadi yang setia memberlakukan hukum Taurat. Karena merasa ia adalah orang yang paling pintar. Nomor satu, mengedepankan peranata-peranata Taurat. Dan ia menunjukkan eksistensi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang ia lakukan adalah menganiaya jemaat. Jelas disebutkan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 6, saya sebutkan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saking merasa bahwa ia adalah orang yang paling benar, hingga ia membenci nama Yesus Kristus. Karena kebencian kepada Yesus Kristus dan ajarannya itulah, maka ia menganiaya jemaat. Ia tidak melihat Yesus Kristus. Ia hanya mendengar siapa Yesus dan ajarannya dari jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Nama yang bagi sebagian besar orang Yahudi pada masanya, di mana Yesus lahir dan melaksanakan karya dari Sang Bapa dengan begitu setia, namun dibenci. Mereka beranggapan bahwa Yesus yang mengajarkan hal baru dengan kehadirannya di dunia adalah hujatan bagi Tuhan yang memiliki nama, sehingga ditangkap, dibawa ke pengadilan, dan ternyata tidak ada kesalahan sama sekali sebagaimana disampaikan oleh Pontius Pilatus. Namun demikian bagi Paulus atau Saulus, ia tetap benci kepada Yesus Kristus. Nama itu dianggap tidak ada artinya di dalam kehidupan dia, ataupun orang-orang yang membenci Yesus. Namun, sebagaimana kita ketahui, Tuhan punya cara yang justru Tuhan berkenan memakai Paulus untuk menyatakan siapa Tuhan yang sesungguhnya, siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, dan siapa Roh Kudus yang sesungguhnya di dalam karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik ada penglihatan ketika ia buta. Yesus hadir
Yesus tampil, akhirnya membuat Paulus bertobat. Sebab yang dianiaya jemaat bukan jemaat semata-mata, tetapi Yesuslah yang dianiaya. Dan Yesus memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Inilah cara Tuhan yang unik untuk membuat orang yang begitu benci atas namanya, yang begitu membenci nama Yesus Kristus, yang juga pasti tentang nama Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan, dibalikkan sejarah hidupnya untuk mau mengenal, memperkenalkan, dan menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu, para sahabat yang berkati Tuhan, sabda Tuhan pagi ini meneguhkan kita sekalian tentang bagaimana nama yang semula dihujat, direndahkan, tetapi ternyata Tuhan punya cara untuk nama itu ditempatkan pada kemuliaan melalui cara yang sangat-sangat luar biasa. Pertobatan Paulus sampai pada pengakuan tidak ada nama di muka bumi ini selain nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika ia menyebutkan nama Yesus, ia percaya penuh bahwa dialah Tuhan Sang Penolong. Yesus dalam bahasa Yunani dan Yosua dalam bahasa Ibrani menunjukkan arti Tuhanlah penolongku, Tuhanlah juru selamatku, yang kita kenal dengan sebutan singkat juru selamat. Kristus adalah bahasa Yunani dari bahasa Ibrani Mesias yang diurapi menjadi pribadi, melaksanakan kehendak sebagai hamba Tuhan. Gelar pada pribadi Yesus Kristus, pada pribadi Yesus yang menyelamatkan manusia, sangat-sangat jelas. Maka sangat mengherankan. Dia semula membenci begitu rupa, berubah menjadi percaya sedemikian rupa. Hikmah yang pertama yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang berkati Tuhan. Dengan pengakuan pada nama Yesus Kristus meneguhkan orang diantar pada pengakuan pada siapa Tuhan yang punya rencana dan kehendak akan karya keselamatan di dunia ini. Paulus tidak ragu, dan semoga kita tidak meragukan Yesus Kristus. Kemantapan untuk memilih Yesus Kristus adalah kebenaran. Nama itulah nama di atas segala nama. Yang kedua, pengakuan ini semakin meneguhkan tentang Yesus Kristus yang memiliki kuasa di langit, yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ini meneguhkan pengakuan tentang bagaimana karya agung Yesus Kristus menjangkau manusia di muka bumi ini. Segala kuasa di muka bumi ini, bahkan sampai di bawah bumi dalam kerajaan maut, konteksnya demikian, pasti kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sampai pada kekuasaan surgawi. Dimensi ruang dan waktu, Yesus berada. Yesus ada. Dan pasti ini menjamin tentang bagaimana manusia yang diselamatkan oleh Yesus Kristus terkoneksi, terhubung, terbebas dari kerajaan maut, terhubung kepada Sang Bapa yang punya kuasa surgawi. Karena Yesus Kristus menjangkau semua itu dan menjadi penjamin manusia
sampai kepada Sang Bapa. Yang ketiga adalah segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah Bapa. Paulus tidak mementingkan dirinya. Dia merasa rugi untuk mengikuti jalan Yesus Kristus yang semula dalam penghayatan hidup lama, yang beroleh kekayaan begitu luar biasa dalam hal kepuasan kerohanian ataupun juga kalau ia mau berkaitan dengan harta benda duniawi, ia merasa hebat luar biasa. Namun di hadapan Kristus, ia rugi. Namun yang ia anggap rugi itu tidak membuat rugi tentang kehidupan masa depan yang ia jalani dengan iman, pengharapan, dan kasih, yang rupanya ia beroleh kekayaan yang luar biasa, yaitu kemuliaan Allah. Semoga pagi ini yang kita jalani dengan segala aktivitas, dengan segala keberadaan kita, eksistensi kita apapun yang ada dalam kehidupan, dan kita jalan keseharian sehari ini Bapak Ibu, sampai hari-hari selanjutnya. Kita semua memiliki nama. Namun mari kita hargai, kita hayati, kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam dasar satu nama yang kita imani, Yesus Kristus. Dengan menghayati kehidupan dalam Yesus Kristus yang kita imani, maka pengakuan kita semakin diteguhkan sebagai pribadi-pribadi yang telah beroleh anugerah keselamatan dan senantiasa dapat merawat makna keselamatan itu dengan aktivitas, dengan kegiatan keseharian, untuk tidak merendahkan nama Yesus Kristus dengan cara-cara yang tidak baik. Karena semuanya tertuju pada kemuliaan Tuhan, artinya apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita menempatkan Yesus Kristus sebagai imam agung, imam besar perjanjian baru. Inilah konsep surat Ibrani yang menempatkan Yesus sebagai imam, yang melayakkan kita, melayakkan hati, melayakkan pikiran, melayakkan tutur, dan melayakkan sikap kehidupan kita sehari yang kita jalani. Kudus, benar di hadapan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menolong kami dengan sabda. Ampunkan hari ini kami menjalani setiap tugas kewajiban sesuai dengan eksistensi kami, keberadaan kami, senantiasa seturut dengan sabdamu ya Tuhan. Ketika kami melaksanakan segala tugas kewajiban kami di dalam nama Engkau, karena karya agung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, serta bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Dan kami mengimani dengan sepenuh hati kepada sabdamu melalui Rasul Paulus, kemuliaan kasih-Mu Tuhan dengan nama Yesus Kristus yang kami junjung, kami muliakan, sesungguhnya Engkau memuliakan kami. Yesus adalah juru syafaat kami, imam besar perjanjian baru yang Engkau perkenankan, menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami dengan setiap tugas kewajiban yang kami emban. Anugerah kasih-Mu itu Tuhan. Maka kami meyakini Engkau buka tingkap-tingkap langit anugerah-Mu itu Tuhan, ketika kami melaksanakan tugas kewajiban pada hari ini ataupun hari-hari yang selanjutnya. Engkau memberkati keluarga, orang tua yang masih lengkap maupun orang tua yang sudah mandiri.
sama dengan anak cucu, anggota keluarga maupun saudara bersaudara dalam melaksanakan aktivitas kerumah tanggaan, pekerjaan, purna tugas, kewirausahaan maupun jasa online, dan juga studi anggota keluarga, swasta maupun negeri yang saat ini memasuki tahun ajaran baru. Kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan meneguhkan kami. Betapapun keadaan kami bergumul dalam situasi yang sulit, namun kami tetap meyakini kelangsungan berkat-Mu. Sebagaimana berkat-Mu menyertai Ibu Umi dan keluarga besar, warga GKJ Condong Catur, yang telah menyelesaikan tugas untuk pemakaman Bapak Sartana, kepala sekolah SMA Bogri 1 Yogyakarta, yang 15 hari lalu bergumul dalam situasi sulit karena meninggal di Beijing dengan segala proses yang dijalani sampai pada pemakaman pada hari yang ke-16. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu untuk hal baik yang terus diupayakan segenap tenaga medis, para saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, anggota jemaat kami yang bergumul dalam situasi yang sulit karena kondisi kesehatan yang terus diupayakan untuk kesembuhannya. Secara khusus bersyukur Tuhan, kami semua akan proses kesembuhan pasca operasi Bapak Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Kami juga melangsungkan berkat Tuhan, saudara-saudara kami, kasih-kasih kami, para hamba Tuhan, yang bergumul dalam kondisi kesehatannya, dan juga jemaat-Mu Tuhan. Di antaranya, Bapak Pendeta Emeritus Eko Samuntoro dari GKI, Bapak Pendeta Budira Harjo dari GKJ Kota Gede yang opnam di Rumah Sakit Bethesda, begitu pula Ibu Putri Manuel Giuvaski dari GKJ Karangbendo, yang juga opnam di Rumah Sakit Bethesda. Dan masih banyak saudara kami yang bergumul dalam kondisi kesehatan, begitu pula yang usia lanjut, usia sepuh. Tuhan menolong memberkati dengan upaya kesembuhan, begitu pula dengan anggota keluarga atau jemaat, dan setiap pribadi yang memberikan dukungan, Tuhan berkati pula. Kami serahkan gereja di dalam melaksanakan kewajiban dengan kebersamaan yang dijalani dalam relasi dengan sesama gereja, antar gereja, lembaga-lembaga terkait pemerintah, bahkan juga dalam kerukunan umat beragama, umat beriman. Begitu pula layanan gereja melalui penugasan untuk yayasan-yayasan, baik pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan, dan berkati senantiasa untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon berkat-Mu pula untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, pengusaha mitra pemerintah maupun wakil rakyat, dan berkati mereka-mereka memiliki kewajiban pengabdian pada bangsa dan negara untuk melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman nyaman. Berkati garda terdepan mereka-mereka yang memfasilitasi kehidupan kami dengan setiap pekerjaan tugas kewajiban yang diemban. Berkati pula Radio Petra dalam layanan publik, seluruh masyarakat bahkan menjangkau masyarakat luas, dengan segala suatu program yang dilaksanakan, begitu pula pembangunan fisik, kelengkapan dari Radio Petra ini. Tuhan Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri. Tuhan senantiasa memberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera
pada para sahabat Petra dimanapun berada. Amin.